Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Semuanya diberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Buat saudara-saudaraku yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan kita memuji menyembah Tuhan Yesus dalam satu iman. Dan kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Ingat satu hal, bahwa Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk kami berdiri. Sebagai tema kita pada hari ini, Yesus yang terindah. Katakan kiri kananmu, Yesus yang terindah. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, kita nyanyikan bertemu di dalam kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kembali lagi kami Tuhan bertemu di bait-Mu yang suci ini ya Bapa. Tidak lain tujuan kami Tuhan hanya untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi-Mu ya Bapa. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Besar perkasa penuh kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik buat anak-anak-Mu ya Tuhan dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Yesus yang menghantarkan ke tempat ini ya Bapa. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang ikut ambil pelayanan pada pagi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Worship leader, singer, musik, kolekan. Yesus, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu di rumah, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati.
dimanapun berada Tuhan Yesus yang melindungi ya Bapa. Kami mau siap ya Tuhan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujian Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan, kita sembah, kita naikkan syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang kami hanya menemukan dalam Engkau Yesus. Karya-Mu sungguh besar ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami ya Bapa. Engkau rela ya Tuhan mencucurkan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, darah-Mu yang mahal ya Bapa, supaya kami beroleh hidup, beroleh kemenangan, beroleh pengampunan, beroleh kesembuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau
Kau yang hadir, inilah semua harus. Kita nyanyikan Kau yang terindah. Harus, harus, harus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Hidup ini tiada Allah Tuhan, tiada Allah
kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Engkau tidak pernah berhenti ya Tuhan untuk melindungi kami ya Bapa. Karena hidupmu lah di dalam hidup kami, hidup kami di dalam hidupmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan mau bersorak-sorai satu dalam iman ya Tuhan, bersuka cita. Karena betapa indahnya kami ya Bapa bila kami hidup di dalam persatuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Semuanya kita yang siap untuk bersorak-sorai, mari kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorai? Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menari di hadapan Tuhan. Betapa indahnya bila kita hidup dalam persatuan. Haleluya, haleluya. bahwasanya kita bersukacita untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk saudara, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersyalalala dulu di hadapan Tuhan bahwa Dialah Yesus kasih jiwa kita. Buktikan bahwa Dia
kasih saudara ya. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Kita tetap bersorak-sorai ya. Luar biasa Tuhan kita, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Bapak Tuhan. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Jangan dengan hanya ungkapan, tetapi biarlah dengan perbuatan kita. Haleluya. Bahwasanya kita mengasihi Dia lewat sikap kita, perkataan kita, paras kita, perilaku kita.
hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Selama ini kami keliru memerlukan yang lain daripada Engkau ya Tuhan, lebih mencari yang lain daripada mencari Engkau, lebih mencari pertolongan dari dunia ini daripada mencari pertolongan daripada. Saat ini dengan iman kami nyatakan hanya Engkaulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab Engkau mengubahkan air mata kami menjadi lembah sukacita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, supaya jangan minggu ini berlalu begitu saja, supaya jangan ibadah ini berlalu begitu saja seperti kebiasaan-kebiasaan yang saudara kami lakukan. Hari ini kami mau berubah di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan akan mengubah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar mengenai sesuatu tentang perkataan. Saya buat temanya atau judul khotbahnya Bapak Ibu Saudara, cepat atau lambat, apapun yang kau perkatakan dipastikan akan mendatangi. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika engkau memperkatakan sesuatu dengan iman, percayalah engkau akan mendapati bahwa perkataanmu itu akan digenapi. Amin. Amin. Tetapi ada dua perkataan di dunia ini. Perkataan yang bisa membangun kita atau perkataan yang bisa menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lihat beberapa contoh dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru mengenai bagaimana perkataan itu sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya masih melayani di Medan, pelayanan di kota Medan, dan belum kategori pelayan yang bisa diusulkan menjadi gembala atau jadi pendeta. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya selalu memperkatakan, saya berdiri di depan cermin dengan satu dasar firman Tuhan. Markus 11 ayat 23, silakan ditampilkan Bapak Ibu. Saya berkata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memakai saya sesuai dengan kehendaknya. Saya berkata Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya. Saya berkata Tuhan akan menolong hidup saya, membangkitkan kembali semangat saya untuk melayani. Bapak Ibu, seandainya ada rekaman hidup saya sebelum serius dalam pelayanan atau sebelum serius mengenal Tuhan, Bapak Ibu nggak percaya bahwa saya akan jadi pendeta. Kalau seandainya kita bisa melihat kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, bukan bandel, bukan nakal, tapi ada pemalu. Saya nggak berani bertatapan muka dengan beberapa orang. Bahkan siapapun itu saya nggak berani. Jadi kalau ada orang ngobrol sama saya banyakkan tutup mata dan tunduk. Saking pemalunya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bisa mengubah seseorang ketika engkau mulai memperkatakan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bisa mengubahmu ketika engkau mulai belajar memperkatakan firman Tuhan terus menerus di dalam iman. Sebab Yesaya 1 ayat 8 mengatakan, jangan lupa memperkatakan siang dan malam, dan engkau akan bertindak hati-hati, maka pekerjaanmu
akan berhasil. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Markus 11 ayat 23 tadi. Markus 11 ayat 23, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, 1, berkata kepada gunung ini, 1, 2, 3, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. 2, tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. 3, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu, kalau hidupmu saat ini sedang mengalami banyak yang namanya masalah, dipastikan di tahun-tahun sebelumnya engkau selalu memperkatakan masalah. Ada Bapak Ibu? Iya ya. Coba ingat, engkau selalu mengeluh, engkau selalu memperkatakan sesuatu yang negatif tentang anak-anakmu, tentang keluargamu, tentang rumah tanggamu, tentang pekerjaanmu. Engkau selalu memperkatakannya. Maka saya katakan, baik positif, baik negatif, apa yang kau perkatakan akan kau terima. Maka jika engkau ingin melihat sesuatu terjadi dalam hidupmu, sesuatu yang lebih baik di tahun yang akan datang atau di tahun ini, mulailah memperkatakan firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, tidak bimbang bahwa apa yang kau perkatakan itu terjadi, percaya. Jadi tidak cukup hanya berkata, engkau juga harus melatih dirimu untuk tidak bimbang. Dan setelah itu melatih dirimu untuk terus percaya. Kebanyakan kita orang Kristen pada saat ibadah, pada saat mendengarkan firman Tuhan, percayanya luar biasanya, semangatnya luar biasa. Ya, tetapi ketika keluar dari gereja, apa yang dia percayai mulai hilang. Ketemu sama tetangga, mulai ragu apa yang dia percayakan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika mulai dengan orang-orang yang mengajak kerjasama, ayo kita ke sana. Di sana bisa mencari kesembuhan yang bukan dari Tuhan. Mulai apa yang kau dengarkan hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin engkau tidak melihat saya terus berkata. Saya selalu berkatakan, semua jemaat, seluruh pelayan, semua jemaat pelayan, semua jemaat pelayan, semua jemaat pelayan. Selalu saya berkatakan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Tetapi kan nggak mungkin bisa yang namanya sepihak. Sebab Matius menuliskan, barang siapa 2 atau 3 orang sepakat di dunia ini, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Kalau hanya hamba Tuhan, kalau hanya pendetamu Bapak Ibu yang berkata engkau diberkati, tetapi di rumah engkau mengeluh, dipastikan tidak akan sejalan apa yang firman Tuhan katakan. Maka hari ini saya berkata, semua jemaat, semua yang hadir di tempat ini, jika engkau sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Ada seorang anak perempuan bernama Christine Panggabean datang dari Tarutung ke tempat ini. Gangguan neurologis pada anak, sering mengakibatkan kejang. Dan ketika dibawa ke tempat ini, Christine tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa menggerakkan tangan, hanya bisa menggerakkan bola mata dan kepala. Itu pun sesekali bernapas, karena terlalu sering kejang. Lalu ada kebetulan di sini nang mudanya, dia telepon kita, Ibu Marbun, halo Pak Pendeta, bisa begini-begini dari Tarutung mau datang. Siap, silakan datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya perkatakan seperti ini. Mereka datang dari Tarutung bukan untuk memohon kesembuhan, tetapi mereka datang dari Tarutung supaya mereka tahu bahwa mereka telah sembuh. Amin. Bedakan pemahaman kita yang dulu dengan yang sekarang. Sama halnya ketika orang telepon kita, Pak Pendeta bisa datang ke rumah, ada orang sakit mau didoakan. Saya akan berkata seperti ini. Tentu berdoa, saya berdoa juga, menyembah juga. Tapi selalu saya berkatakan, Tuhan, saya pergi ke sana bukan untuk menyatakan atau mendoakan mereka supaya sembuh, tapi saya ke sana untuk mengatakan,
bahwa mereka telah disembuhkan Tuhan. Ada pemahaman yang lebih ketika engkau mengerti firman Tuhan. Kalau engkau sudah mengerti firman Tuhan dan berkata, tadinya engkau terus meminta, tetapi ketika engkau mulai mengerti firman Tuhan, engkau tidak meminta lagi, tapi berkata, engkau akan menolongku tahun ini. Engkau akan menolongku, memberkatiku, bekerja dalam hidupku. Engkau akan mengubah karakterku. Kadang-kadang orang Kristen itu egois, Bapak Ibu. Egoisnya di mana? Ketika kita suruh, Pak, harus begini, mengenal Tuhan. Kalau bisa tinggalkan ini, tinggalkan dosa, tinggalkan ini. Mereka akan berkata, Pak Pendeta, kita kan masih di dunia, masih daging. Gak bisa semua dilakukan. Tetapi ketika dikatakan, dia masuk ke dalam masalah. Ketika dia jatuh ke dalam masalah, dia akan berkata seperti ini, di mananya kau Tuhan? Kan egois, disuruh bertobat masih daging. Harusnya kalau ada masalah, yalah jatuhlah, aku juga masih dalam daging. Harusnya seperti itu. Tetapi kebanyakan kita orang Kristen egois. Yang enaknya menurut daging kita anggap itu gak ada urusan sama Tuhan. Tapi kalau ada masalah dengan hidup kita anggap itu ada urusan sama Tuhan. Terlalu egois. Maka saya mau mengajak kita semua yang ada di tempat ini menjadi Kristen yang benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Lalu apa yang terjadi ketika saya katakan mereka datang dari Tarutung, bukan untuk meminta kesembuhan, tapi supaya mereka tahu mereka telah disembuhkan. Engkau juga yang datang ke sini, saya mau katakan, engkau yang memohon kesembuhan kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja. Memohon kesembuhan kepada Tuhan, saya katakan hari ini, Tuhan sudah lama menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu Yesus kita sudah lama disalibkan untuk kesembuhan. Maka saya mau katakan hari ini, jangan lagi minta kesembuhan, tapi syukuri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib untuk kesembuhanku. Maka saya pastikan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau pulang membawa kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dengan Kristen tadi. Apa yang terjadi? Datang ke tempat ini, dia kejang-kejang terus. Bahkan katanya dalam satu malam itu bisa sampai 5-10 kali kejang. Dan Bapak Ibu kalau lihat nanti di YouTube Gereja Beta Roh Kudus di Kalang, ada di situ di YouTube bagaimana Kristen itu kejang, tidak sadarkan diri sama sekali, dia hanya merintih kesakitan. Dan Bapak atau Pak Panggabe yang cerita kepada kita, dia bawa ke sini, dia hanya berkata seperti ini, kalaupun nggak sama aku bodohku ini, kira-kira sama Tuhan, kira-kira seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, ya, Kristin adalah bodohku, tetapi telah kutitipkan kepadamu, engkau akan melihat dia diberkati Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Kristin sekarang sudah pulih dan Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan yang kedua, mengenai perkataan, ada seorang anak muda tugas di Jakarta. Ada sedikit gangguan dalam hati pikirannya, dan dia mulai linglung, mulai terganggu, mulai tidak konsentrasi. Kalau ditelepon, Pak Pendeta, bisa kami datang untuk berdoa? Anak kami seperti ini. Saya katakan silakan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa mulut saya dengan iman sangat gampang mengatakan semua pun yang minta doa silakan datang? Ini perlu kita pelajari. Kalau manusia biasa akan berkata seperti itu, nanti tidak sembuh, malulah. Tapi siapapun yang telepon, saya akan pastikan mari datang. Kenapa? Karena saya tahu yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan saya tahu Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Maka kalau engkau datang, engkau tidak akan pernah gagal ketika engkau mulai datang kepada Tuhan. Lalu si anak muda tadi datang. Saya perkatakan, saya percaya mereka datang bukan untuk memohon kesembuhan lagi kepada Tuhan, tapi saya mau memberitahukan sesuai 1 Petrus 24, dia telah disembuhkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya mulai memperkatakan, ada satu suara mengatakan, silakan urapi depan gereja. Di bawah pondasi gereja kita kan lebih tinggi urapi. Saya urapi. Lalu saya sambut pas depan di bawah, saya sambut, oh sudah datang. Shalom, shalom, datang. Di atas dia mulai linglung.
Dia mulai bermanifestasi seolah-olah dia sudah tahu bahwa dia akan kalah kuasa kegelapannya. Dia bermanifestasi melotot seolah-olah menakut-nakuti. Lalu apa yang terjadi? Saya katakan, kuasa kegelapan 2000 tahun yang lalu telah dikalahkan di kayu salib. Dan setelah dia melewati tanah yang kita urapi, dia langsung berubah, dia langsung tenang, dia langsung damai, dia langsung merasakan ketenangan. Saya tanya apa yang merasakan? Ya sudah mulai damai. Dan puji Tuhan, dia sudah kembali tugas ke Jakarta. Amin. Saudara, saya mau katakan hari ini, ingatlah yang melakukan pekerjaan yang ajaib bukan dirimu, tapi Tuhan yang ada di dalamnya. Amin. Semuanya perkatakan dengan dasar firman Tuhan yang ajaib. Saya mau tunjukkan dalam perjanjian lama ada sebuah perkataan yang ajaib. Kalau perjanjian baru, bagaimana orang mati dibangkitkan. Tapi hari ini mari kita lihat tulang-tulang dibangkitkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah pernah membacanya atau belum pernah membacanya. Mari kita lihat Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Bagaimana seorang hamba Tuhan berkata kepada tulang-tulang, dan tulang itu kembali bangkit menumbuhkan daging di tulangnya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat saudara, Bapak Ibu, dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel, dan ia membawa Yehezkiel keluar dengan perantaraan rohnya, dengan perantaraan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini, jangan anggap bahwa nabi-nabi di Alkitab itu lebih spesial dibandingkan engkau. Saya katakan hari ini, engkau dan nabi-nabi di Alkitab ada persamaan, yaitu sama-sama dipenuhi Roh Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yang membuat engkau dikasihi bukan tindakanmu, bukan pemberianmu, bukan perbuatanmu, tetapi karena ada rohnya di dalammu, sehingga engkau dikasihi Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Dan Yehezkiel juga sama, roh Tuhan ada di dalamnya, dan engkau juga sama, roh Tuhan ada di dalammu dan di dalam saya. Lalu apa yang terjadi? Dan mendapatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan tengkorak, penuh dengan mayat, bukan mayat lagi, udah tinggal tulang. Tulangnya sudah kering. Kalau Bapak Ibu pernah lihat tulang, yang sudah pernah orang Batak mau kalholi pasti tahu bentuk tulangnya gimana. Kalau mau kalholi masih ada tanah, masih basah. Ini di atas lembah, terus disinari oleh matahari, jadi tulangnya kering. Kalau pernah Bapak Ibu kerja di ladang, terus ada terlihat tulang-tulang binatang kering gersang, seperti itulah gambarannya Bapak Ibu Saudara. Terus ayat selanjutnya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering karena tidak ditanam, terletak di atas tanah, Bapak Ibu Saudara. Terus mari kita lihat. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Allah Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman kepadamu, ketika Tuhan sudah menuliskan sesuatu dalam Alkitab, jangan pernah tuliskan alasan tapi. Sering orang Kristen seperti itu. Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilu-bilu Yesus kamu telah sembuh. Lalu engkau menjawab, tapi kan harus ini, harus ini. Sekali lagi saya katakan, mari ikuti Yehezkiel. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, katakan, kalau engkau berkata oleh bilu-bilu Yesus dalam 1 Petrus 2:24, saya telah sembuh, katakan, ya Tuhan, engkau mengetahuinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan selalu cari alasan terus. Alasanmu, saya katakan hari ini, alasan apapun yang kau ungkapkan hari ini tidak akan pernah bisa menghentikan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Pertanyaannya,
maka engkau berkata dan tidak bimbang dan tetap percaya. Seperti kita lihat contoh berikutnya. Terus ayat selanjutnya, ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku. Lalu Tuhan berfirman kepada hamba Tuhan tersebut, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Mulai sama-sama, mulai dari perkatakan 1, 2, 3 ya. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Inilah dasar daripada kita sebagai orang Kristen, bahwa apa yang kita perkatakan tidak pernah gagal, sebab dasar perkataan kita adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, ketika engkau punya lahan pertanian, apapun yang engkau tanam di sana, perkatakan seperti ini, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Apapun usahamu, engkau jualan, perkatakan, apapun yang saya pegang, Tuhan buat berhasil, sebab ada tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan titipkan kepadaku, apapun yang Tuhan percayakan kepadaku, saya percaya Tuhan tolong saya untuk menyelesaikan. Dasarnya Bapak Ibu firman Tuhan. Terus apa yang terjadi ayat 5 Bapak Ibu? Ketika dia mulai memperkatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Hari ini kita akan dibuka iman kita Bapak Ibu yang selama ini tertutup, bahwa kesembuhan itu harus melalui media, bahwa kesembuhan itu harus melalui A, melalui B, melalui C. Saya katakan Tuhan bisa langsung turun tangan untuk menjamah penyakitmu dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Terus ayat selanjutnya ayat 6, supaya kita pulang membawa iman daripada Tuhan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumpukan daging padamu, akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow. Tuhan mau menunjukkan kepadamu bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang benar-benar luar biasa. Terus ayat 7, lalu Yehezkiel bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segala sesudah aku bernubuat, sama-sama kedengaranlah suara, suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wow, ini kebesaran Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa menyatukan kembali. Kita nggak tahu namanya ini tulang-tulang ribuan. Kita nggak tahu ketika datang air, dia bawa jarinya ke tempat lain, dia bawa kakinya ke tempat lain, dia bawa kepalanya ke tempat lain. Tentu tidak utuh lagi. Tetapi ketika Tuhan berfirman dan Yehezkiel berkata, hidup kembali, apa yang terjadi? Tulang yang sudah pisah mulai mencari pasangannya. Tulang yang pisah mulai mencari di mana tangan saya, di mana kaki saya, berjalan kembali dengan cara yang luar biasa. Bukankah Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara? Amin. Terus ayat selanjutnya, ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Wow, ini membuat kita benar-benar paham kebesaran Tuhan kita. Jangankan yang mati bisa bangkit, tulang-tulang bisa kembali menumbuhkan urat, tulang-tulang bisa kembali menumbuhkan daging dan kembali utuh. Jangankan penyakitmu Bapak Ibu Saudara, lihat keajaiban Tuhan di tempat ini. Amin. Maka mulai berkata kepada kehidupanmu. Berkatakan kepada anak-anakmu, diberkati. Engkau diberkati, karena engkau aku akan berbahagia, karena engkau aku akan diberkati. Berkati. Jangan terus perkatakan sesuatu yang negatif. Aduh susah, zaman sekarang susah Pak Pendeta. Zaman sekarang sulit Pak Pendeta. Zaman sekarang begitu buruk Pak Pendeta. Zaman sekarang membuat hati kita down Pak Pendeta sebagai hamba Tuhan.
Saya katakan hari ini, stop! Perkatakan, apapun yang terjadi dengan dunia, Tuhanku tetap menolongku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita yang begitu dahsyat. Mari kita angkat pujian kita. Sebab itu ku memujimu atas kebesaran Tuhan. Haleluya. Ini kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu agung, yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maka pulanglah dengan pengharapan bahwa Tuhan kita dahsyat. Pulanglah dengan pengharapan bahwa Tuhan kita Allah yang benar-benar sanggup melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Amin. Haleluya. Sebab itu ku memuji Engkau Allah. Kita sudah lihat masih Januari, masih bulan Januari. Ada beberapa masalah, pandemi belum berakhir. Tapi di beberapa tempat terjadi longsor, terjadi banjir, ada kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan hari ini, dunia tidak akan pernah bisa menghindari itu. Tetapi Tuhan bisa meluputkanmu dari masalah itu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel berkata? Terus ayat selanjutnya tadi. Terus, oke, mulai ayat 9 tadi. Mulai ayat 9. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yehezkiel berkata, hidup kembali. Urat-urat mulai tumbuh, daging mulai tumbuh. Lalu firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saya katakan hari ini, engkau bisa berkata, roh-roh kematian, saya perintahkan tinggalkan seisi rumahku, sebab kehidupan telah menjadi seisi rumahku. Amin. Dasar firman Tuhan di tempat ini, Bapak. Terus ayat selanjutnya, ayat 10. Kita lanjut. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, dengan perkataan tulang bisa hidup kembali. Maka saya katakan, dengan perkataanmu yang didasari percaya, didasari tidak bimbang, didasari perkataan oleh firman Tuhan, dipastikan tahun ini tahun benar-benar menjadi tahun yang telah diberikan Tuhan kepada. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat contoh kedua dari perjanjian baru, Bapak Ibu. Bagaimana roh jahat bisa keluar dari dalam kehidupan kita dengan perkataan. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16. Kita mulai dari ayat 15 sampai 18. Seperti biasa kita ambil satu-satu contoh. Satu contoh dari perjanjian lama dan satu contoh dari perjanjian baru. Bahwa perkataan ini benar-benar perkataan yang akan membawa kehidupan kepadamu dan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh
percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Terus ayat selanjutnya 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Bapak Ibu Saudara, roh tenung ini roh peramal. Jadi jika engkau masih mau diramal, engkau masuk ke dalam kategori orang-orang yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Roh tenung ini orang yang, kalau bahasa Batak, ada orang pintarnya, ada yang bodoh-bodohnya, kira-kira seperti itu. Engkau bertanya ke sana, ya, kau masih masuk kategori orang tersebut. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Terus ayat selanjutnya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada dukun pegang Alkitab, sudah tertulis di Alkitab. Perempuan yang memiliki roh tenung terus berkata, mereka ini hamba Tuhan, mereka ini hamba Tuhan, mereka ini hamba Tuhan. Kalau ada dukun pegang Alkitab, itu hanya menutupi bahwa seolah-olah dia berasal dari Tuhan. Ini ada ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan percaya itu hanya tipuan, itu hanya pekerjaan setan. Terus ayat selanjutnya, ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, sama-sama kita baca. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Wow, luar biasa. Engkau bisa mengusir roh jahat, roh kematian, roh sakit penyakit, roh penderitaan, roh perpecahan, roh kekacauan, roh apapun itu yang membuat keluargamu, rumah tanggamu tidak nyaman. Engkau bisa mengusir dengan berkata, demi nama Yesus Kristus, segala roh yang bukan dari Tuhan, tinggalkan tempat ini, tinggalkan rumah ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebab itu ku memujimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, engkau namamu luka. Sebab itu ku memujimu,
Markus 4. Kita mulai dari ayat 37 sampai 41. Yang terakhir Bapak Ibu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus ayat selanjutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Terkadang orang-orang Kristen seperti ini. Tuhan, engkau tidak peduli. Tuhan, engkau membiarkanku. Tuhan, engkau meninggalkanku. Padahal Tuhan sudah memberi kuasa. Engkau bisa menghardik semua masalah itu. Dan berkata, terus ayat selanjutnya, ia pun bangun menghardik angin itu dan sama-sama berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihat Tuhan kita besar, mengusir setan, membangkitkan tulang-tulang, meredakan angin taufan dalam kehidupanmu. Semuanya telah dicakup di sana, Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan akan berdoa beberapa menit saja, kita berikan waktu bersama-sama. Mari kita angkat pujian dari awal. Bawaku ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Di tempat
kasih buat firman-Mu, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, dan terima kasih buat setiap kemurahan-Mu. Kami percaya yang datang akan pulang membawa kesembuhan, yang datang dengan membawa kekhawatiran, ketakutan. Mereka akan membawa sukacita, membawa damai, membawa kelimpahan yang daripada Allah. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah kami dapat. Kami tidak akan pernah bisa melakukannya kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Serahkan kembali. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita ada 3 persembahan. Pelan Tuhan, kami persilakan untuk membawa persembahan. Persembahan ketiga untuk pembangunan gereja kita. Kita bisa melihat ke depan, sudah berdiri tiang-tiang bait suci Allah. Biarlah sebagai fondasi pembangunan ini adalah Tuhan Yesus. Bahwasanya itu adalah kebesaran Tuhan. Haleluya. Persembahan ketiga yang dibawakan Nona Monica. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Kita berikan persembahan kita sebagai syukur kita. Haleluya. Haleluya.
biasa, tidak ada yang berubah. Rabu Sabtu kita adakan doa ibadah malam di tempat ini pukul 8 malam. Kami mengharapkan semua kita umat Tuhan bisa mengikutinya, dan juga kita berdoa biarlah pembangunan gereja ini segera selesai terlaksana. Semuanya Tuhan cukupkan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan yang kita terima daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama dalam doa. Kami bersyukur Bapa, jika di dalam ibadah kami hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam memuji, memuliakan, meninggikan, dan bahkan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya di atas segala pujian dan penyembahan kami, Engkau bertahta di sana. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, dan Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Pimpinlah ke arah yang lebih baik, dan masuk ke dalam perkenan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengimani segala firman-Mu, untuk menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah segenap hidup kami mengimani Tuhan firman-Mu sebagai kekuatan di dalam hidup kami, perlindungan dan kekuatan, sehingga apa yang kami lakukan di setiap waktu, dan hanya Bapa mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Sebab kami Tuhan memiliki Allah yang kuat seperti Engkau. Jadilah kehendak-Mu, jadilah perkenan-Mu untuk mengambil alih seluruh hidup kami dengan kuat kuasa Roh. Itulah yang bertindak, itulah yang bekerja atas hidup kami di dalam keluarga lepas keluarga, dan bahkan pribadi lepas pribadi. Sebab ketika Tuhan bekerja, kami yakin akan mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan, nyatakan api kemuliaan-Mu, sehingga lewat pelayanan gembala sidang kami di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan sedang dilepaskan, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang lemah Engkau kuatkan. Haleluya, terpujilah. Berkati Bapak Gembala sidang kami, tambahkan hikmat dari surga, keberanian yang dari surga. Kami rindu rahmat-Mu terjadi atas kami semua, jemaat-jemaat-Mu di GBR 47, supaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu Bapa, mencurahkan ya Bapa lewat pekerjaan kami masing-masing, dan Engkau menumbuhkan kerinduan yang besar di dalam hidup kami setiap pribadi, supaya kami membuka hati kami Tuhan, saling mendukung dalam pelayanan gereja ini dan bahkan pembangunan gereja Tuhan. Kami percayakan semuanya ke tangan-Mu. Engkau berkati Bapa para tukang yang menangani, berikan kesehatan dan bahkan Tuhan hikmat. Engkau segalanya bagi kami. Kami percayakan bangsa dan negara kami di tangan-Mu. Mungkin karena bencana di sana sini banyak Bapak, saudara-saudara kami yang merasakan duka yang dalam karena kehilangan keluarga. Hanya Engkau penghibur yang setia. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang berduka oleh karena bencana di sana sini. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga mereka bahwa hidup mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya yang bisa kami lakukan Bapak, sebagai rasa syukur kami kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sempurnakanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kami untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada Engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada seisi